Siang hari ini alhamdulillah saya dapat memenuhi undangan Bapak Prof. Kiai Mu'ti. Beliau mengundang sebenarnya saat kami berdua beracara di Bekasi. Peletakan batu pertama Geraha NU dan Geraha Muhammadiyah, Pak Fadlizon. Jadi ada kantor NU dan kantor Muhammadiyah itu sebelahan itu. Ya. Itu saat itu ketua NU sudah minder. Moga-moga katanya kantor NU jadinya tidak lama sesudah Muhammadiyah. Karena biasanya NU itu kalau bangun-bangun agak lama, lebih dulu Muhammadiyah. Saya kemudian membesarkan hati ketua NU Bekasi, kata saya, NU itu adiknya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu lahir lebih dulu 1912, NU 1926, beda 14 tahun. Sebagai adik jangan pernah mendahului kakaknya. Makanya NU tidak pernah mendahului kakaknya, Pak Fadlizon. Termasuk kalau puasa dan lebaran pasti Muhammadiyah dulu. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri, alhamdulillah saya merasa nyaman ya dengan beliau ini. Secara umur beliau senior saya. Apa yang saat ini kami berdua sering bersama itu memang perlu sering dimunculkan di publik, bahwa dua ormas ini memang adalah kakak adik bersaudara, tidak perlu dipertentangkan. Justru kalau bisa saling memperkuat. Selama ini alhamdulillah NU selalu memperkuat Muhammadiyah. Itu terbukti di beberapa kota kabupaten. Kalau Muhammadiyah membangun kampus dan rumah sakit, NU selalu menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Tapi sebaliknya, kalau NU membangun pesantren, Muhammadiyah juga mengirim kader-kader santri Muhammadiyah di pesantren-pesantren NU. Termasuk saya punya santri dari Muhammadiyah, saya puji, itu belajar sorogan. Kalau dalam tradisi ilmu hadis menggunakan tariqatil qiraah, dia membaca, saya mendengarkan. Ini asli kader Muhammadiyah. Sekarang anggota majelis tarjih di Depok. Aslinya pakai shot Pak. Asli Muhammadiyah. Ke rumah saya itu setiap Sabtu Minggu 2 tahun Prof. Saya bilang Masya Allah Fajri, namanya Fajri. S2-nya di Saudi. Di Saudi, S1-nya di UI. SMA-nya SMA negeri. Hebat sekali ini. Bahasa Arabnya hebat sekali. Nah inilah contoh bagaimana kerukunan kebersamaan NU Muhammadiyah harus kita tunjukkan ke publik. Karena memang pada dasarnya saling melengkapi. Saya mengajar di masjid-masjid Muhammadiyah itu lebih dari 20 tahun, Pak. Ada di Kemayoran itu ada masjid yang tanda tangan peresmiannya Profesor Dr. Amin Rais. Pak Amin. Saya ngajar itu. Saat itu saya diundang 20 tahun lalu oleh pengurus masjid yang rata-rata pengurus PP Muhammadiyah, pengurus PW Muhammadiyah Jakarta. Saya bertanya loh, tidak salah mengundang saya ini, mengajar di masjid ini? Oh tidak Kiai, kita tahu kalau Kiai ini NU. Saya bilang dari mana Anda tahu saya NU? Kelihatan dari sarungnya Pak Kiai. Demi Allah itu namanya Haji Sofyan, sudah wafat, orang Majenang, Cilacap. Oh, saya mau tanya, kenapa kok ini masjid Muhammadiyah, pengurusnya bahkan yang meresmikan Pak Amin Rais kok mengundang saya yang Kiai NU? Apa jawab beliau? Sengaja Pak Kiai. Walaupun ini masjid Muhammadiyah, mayoritas jamaahnya Muhammadiyah, tapi tidak semua jamaah di sini Muhammadiyah. Lagi pula kami ingin mengundang Kiai NU agar memperkaya perspektif wawasan jamaah Muhammadiyah dan tahu NU dari kiainya langsung. Nah ini menarik ini. Barangkali nanti kalau ada orang yang hanya dengar NU dari Kiai Muhammadiyah, jangan-jangan NU itu ya disalahpahami.
Karena sesungguhnya kemuskilan yang terjadi di muka bumi ini, kata Syamsuddin At-Tabrizi, gurunya Jalaluddin Rumi, seorang penyair terkenal yang menulis buku namanya Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta. Kenapa kita tidak bisa saling mencintai? Kenapa kita tidak bisa saling menyayangi? Kata Syamsuddin At-Tabrizi, gurunya siapa tadi? Jalaluddin Rumi, itu diantaranya min akhta lughawiyat, karena seringnya manusia itu salah faham kepada orang lain. Saya bisa pastikan orang NU yang tidak suka dengan Muhammadiyah itu pasti karena salah faham dengan Muhammadiyah. Saya bisa pastikan orang Muhammadiyah yang tidak suka dengan Nahdlatul Ulama itu min akhta lughawiyat, karena kesalahfahamannya pada NU. Kalau sering kumpul seperti ini, ngopi bareng, kalau bahasa anak mudanya, apa namanya? Kurang ngopi. Memang tadi saya makan siang belum ngopi Pak Menteri tadi. Baru selesai makan belum ngopi langsung diajak kemari ini. Nah, kalau sering ngopi gini indah Pak. Saya bilang pada Gus Ipul, Sekjen PBNU, saya bilang saya diundang Prof Mukti acara Maulid Nabi di kementerian beliau di sini. Saya bilang mestinya saya ingin Gus Ipul selaku Menteri Sosial gantian hari besar Islam nanti mengundang kiai mubaligh dari Muhammadiyah. Untuk apa? Menghilangkan tadi kesalahpahaman min akhta lughawiyah. Dan ini bukan kali pertama sesungguhnya saya diundang oleh tokoh Muhammadiyah, yakni Prof Mukti selaku sekum, yang kebetulan ini ada caranya di kementerian beliau. Sebelumnya saya pernah di Pejaten Village, tempat di mana di situ tinggal Pak Profesor Dr. Din Samsudin. Di Pejaten Village, salah satu rumahnya di situ. Di situ tinggal Dr. Salim Segaf Jufri. Saya diundang Muhammadiyah, saya diundang masjid itu acara Maulid Nabi, bro. Yang sambutan adalah Prof Din. Saya tidak tahu ini masjid kok mengundang saya Maulid Nabi. Prof Din sambutan. Yang baca doa Dr. Salim Segaf Jufri. Waktu itu masih ketua Dewan Syura PKS. Tapi itu saya heran, ada hadrah baca maulid tadi yang dibaca oleh beliau itu abtadiul imla bismidzatil aliyah. Beliau hafal tadi itu ya. Sampai bab yang terakhir itu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nah itu ada. Saya mikir, ini tumben kata saya. Masjid Muhammadiyah kok ada baca maulidnya, bro. Pakai hadroh. Selesai main, sebelum Pak Din sambutan, saya panggil remaja. Mas, ini remaja Muhammadiyah, bukan kiai, saya NU, di Bon di masjid ini. Tahu di Bon ya, tahu ya. Nah, saya yakin kalaupun di sini nanti ada yang main hadroh, pasti bon-bonan itu. Nah, saudara-saudara, ini yang penting untuk bangsa ini. Hal-hal semacam ini kelihatannya sederhana tapi sangat penting. Sama pentingnya ketika kita melihat TNI Polri rukun. Itu asyik adem di bawah itu melihatnya, mau duduk bersama. Sama pentingnya seperti seluruh lapisan masyarakat bisa rukun. Karena bangsa ini bangsa besar. Tentu Allah menciptakan kebesaran bangsa ini dengan keragamannya, perlu dirawat dengan hal-hal semacam ini dari sisi budaya dan tradisi yang memang harus kita masuki pesan-pesan moral yang luar biasa.